Salam sejahtera, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar kebenaran yang memerdekakan harus menjadi kesukaan untuk terus kita maju dalam kehidupan. Karena itu, baca, gali, mengerti Alkitab harus menjadi semangat yang tak boleh padam. Sebelum kita lanjut, saudara, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk boleh mengerti kehendak-Mu. Bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, bagaimana makna keadilan bisa kita pahami? Khususnya keadilan Allah. Karena terlalu banyak orang menggugat, apakah Allah adil? Kalau adil, mengapa ada orang kaya, mengapa ada orang miskin? Mengapa ada orang sehat, mengapa ada orang sakit? Menarik juga bukan? Apalagi kalau diperdebatkan. Ada orang baik tapi miskin. Ada orang jahat halalkan segala cara tapi kaya. Panjang pula umurnya. Sementara yang baik, cepat pula matinya. Waduh, makin luar biasa lagi ribetnya. Bagaimana mengerti semua itu? Apa kata Alkitab? Mari kita pikirkan. Roma pasal 9 ayat 13 sampai 26. Roma 9 13 sampai 26, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakob tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jika hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menantang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Adakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain dipakai untuk guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tapi juga dari bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana aku akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, menarik bagian ini kalau kita membacanya. Tetapi tidak mudah untuk mengerti, bukan? Pertama harus kita pahami dulu, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Roma, termasuk orang yang mengkritiknya, orang-orang Yahudi, yang kemudian mulai memutarbalikkan fakta. Yang kedua, bagaimana Paulus berbicara dengan orang yang memang beragama. Nah, bagaimana kalau kita bicara dengan orang tidak beragama yang tidak ngerti Allah, lalu kita bicara kedaulatan Allah? Saudara nanti akan perlu hati-hati. Paulus bicara lagi pada yang tidak mengenal Allah di Athena. Ya, bagaimana dia bicara pada orang-orang Yunani. Jadi cara masuk dalam tiap diskusi berbeda. Karena itu kita perlu ngerti dulu konteksnya. Pada waktu itu apa? Jadi jangan gampang kromo lalu ini bawa dan diskusi dengan orang tidak mengerti Allah. Pasti ribet jadinya, bukan? Karena itu hati-hati.
Ada peristiwa di Kisah Rasul yang dicatat ketika Paulus ke Athena di Areopagus. Dia berdiskusi dengan orang tidak mengenal Allah. Ya, jadi di dalam berapologetika namanya begitu ya. Jadi debate, satu debat begitu, bukan debat untuk kelahi, tapi mempertahankan prinsip kebenaran yang argumentatif. Nah, ini penting untuk kita lihat. Kita balik dulu walaupun nanti kita singgung sedikit yang tidak kenal Tuhan. Maka ketika dikatakan Paulus berbicara kepada orang-orang di Roma tentang pilihan Allah atas Israel, bagaimana itu berjalan, maka dia mengatakan bahwa ada jelas tertulis ini di kitab Perjanjian Lama tentang Yakub dan Esau. Dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau demikian apakah kita katakan Allah tidak adil? Nah, ini menjadi menarik saudara. Bahwa Allah memilih Yakub dan bukan Esau. Istilah yang dipakai aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini kan jadinya gawat ya. Padahal perlu dulu kita pahami latar belakang. Pertama, soal Yakub dan Esau, manusia sudah jatuh dalam dosa di dalam Adam dan Hawa. Maka waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia statusnya binasa. Awas, jangan lupa dulu. Semua manusia binasa, tidak ada yang selamat. Cuma satu kewajiban Allah, membinasakan. Tidak ada yang lain. Karena dia sudah bilang jangan makan buah itu, kau makan mati. Konsekuensi keberdosaan kita, pemberontakan kita, mati. Bahwa dia berkenan kepada beberapa orang yang diperkenannya, dipilihnya di dalam kekekalan. Ah, itu bisnisnya Allah bukan? Itu bukan bisnis kita. Kenapa dia suka A, suka B? Tapi itu kesukacitaannya. Kesukaannya bukan karena budi baik perilaku kita. Kalau melihat hidup si Yakub dan si Esau, masih mendinglah si Esau. Memang dia teledor dengan kesulungannya, tapi si Yakub secara aktif membohonginya. Bahkan bukan hanya Esau, bapaknya pun dibohonginya. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di dalam hal seperti itu, mana cocok Yakub yang dipilih? Karena itu Tuhan memilih orang bukan berdasarkan perilakunya, tapi Tuhan memilih orang berdasarkan kedaulatannya. Dan jangan lupa manusia dan Tuhan tak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu tidak sebanding. Satu di atas, satu di bawah, satu pencipta, satu ciptaan. Satu memberi, satu menerima. Maka di dalam bagian seperti ini jangan dibikin diskusi horizontal. Harus menjadi diskusi vertikal. Kan begitu. Sehingga ya mau diapain orang dia yang punya kok. Itu kan fair namanya ya. Kalau ada orang punya perusahaan minta saya kerja, lalu saya masuk, kamu kerjakan. Oke, kerjanya selesai, kamu tidak usah kerja di sini lagi. Lalu dia beri upah saya sesuai janji. Saya mau ngomong apa? Saya mana boleh komplain sama orang itu. Terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Orang itu berkuasa penuh, kerjaan-kerjaan dia, yang gaji dia. Udah selesai, sudah. Ada aturan kok. Dia nggak mau pakai kita, masa kita paksa? Ya nggak bisa dong. Lucunya, pemahaman itu mudah kita pahami dalam dunia kerja kita. Di mana sebetulnya hubungan horizontal, cuma kekuatan yang berbeda. Satu kaya, satu miskin, satu punya uang, satu tidak. Itu saja pun sudah membuat hubungan horizontal langsung jomplang jadi hubungan vertikal, bukan? Karena uang memberikan kekuatan tersendiri. Apalagi Allah yang memang pencipta. Nah, jadi dia memilih Yakub bukan Esau. Padahal Esau kalau dilihat hidupnya dalam tanda petik lebih baik dari Yakubnya. Saudara tidak perlu berusaha menjelaskan itu. Ya, karena Esau menjual kesulungan, betul, tetapi keteledorannya adalah pemanfaatan oleh Yakub dalam penipuannya. Harusnya kalau orang benar kan, jangan ditipu dong. Malah orang yang mau ditipu dikasih tahu. Supaya jangan tertipu, dibantu kan gitu. Bukan malah dengan aktif ditipu. Nah, kalau memikirkan bagian seperti itu, tidakkah berarti Yakub sangat jahat? Belum lagi tipu papanya tadi ya. Tetapi Tuhan berkenan pada dia. Namun, perkenanan Tuhan pun bukan perkenanan yang tidak bertanggung jawab. Itu sebab Yakub yang menipu saudaranya Esau. Tuhan tidak suka penipuan. Yang menipu bapaknya, Tuhan benci penipuan terhadap orang tua. Karena peraturannya hormatilah orang tua, kan begitu ya. Oleh karena itu Tuhan menghukum Yakub yang dipilihnya itu. Yakub akhirnya ditipu oleh mertuanya. Dan Yakub pun ditipu oleh anak-anaknya. Dan panjang sengsara akibat penipuan itu luar biasa. Sangat mengerikan. Yakub hidup tapi seperti orang mati rasanya kehilangan anak yang dicintainya.
Dan dia mengalami pergolakan dalam hidupnya. Bagaimana anak-anaknya kacau balau juga dalam dirinya. Cukup berat yang dialami oleh Yakub, dihantam oleh Tuhan. Nah jadi kita mesti melihat hati-hati juga. Bukan berarti kalau pilihan Tuhan bisa seenak perutnya. No, ada konsekuensi yang ditanggung atas kesalahan yang dibuat. Karena memang Tuhan tidak mau ada orang salah. Namun Yakub adalah orang berdosa yang dipilih. Yang jelas-jelas manusia berdosa yang bisa berdosa. Nah fakta-fakta itu yang tidak bisa kita abaikan saudara-saudaraku. Nah oleh karena itu istilah Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau adalah istilah memilih. Tuhan membenci dosa, bukan membenci seperti saya suka di anu, nggak suka si anu. Bukan. Karena semua kita sudah mati, semua kita sudah dibenci oleh kesucian. Nah kalau Allah menyatakan cinta kasih pada Yakub, artinya tidak pada yang lain. Nah itu adalah kamu pada status awal. Tapi Yakub diberi status baru dari status awal yang tadinya kita sama-sama. Bukan kemudian Allah membuat kamu menjadi celaka. Saya pikir ini menjadi penting untuk kita pikirkan saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itu, maka kita bisa melihat bagaimana Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Bukan karena dia tidak adil, mustahil Allah adil pada dirinya. Karena dia berfirman pada manusia, pada Musa, aku menaruh belas kepada kasihan, pada siapa aku menaruh belas kasihan? Bermurah hati, pada siapa aku bermurah hati? Hal itu tidak tergantung pada orang. Dan itu sangat logik karena Allah sang pencipta kita ciptaan, dia memiliki kita semua. Otomatis itu hak dia sepenuhnya, itu hak prerogatif yang tidak terbatas oleh apapun. Saudara misalnya presiden memberikan hak gerasi sebagai hak prerogatifnya kepada si A dan bukan si B. Kita nggak bisa bilang nggak adil. Padahal kasus hukumnya sama loh. Itu hak presiden. Mau kasih boleh nggak boleh. Lucunya urusan politik bisa kita terima. Kenapa kedaulatan Allah kita jadi resah? Tapi itulah manusia beragama. Sehingga kadang-kadang lupa pada porsi dan dirinya. Miris juga ya. Nah jadi Tuhan, apakah dia kemudian menjadi Tuhan yang salah? Tidak. Dia adil, yes. Karena dia membuat keputusan. Kalau begitu apa itu keadilan? Keadilan adalah apa yang diputuskan Allah. Tapi keadilan Allah sering kita tidak bisa mengerti. Karena tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Keputusan itu kita anggap berlawanan. Sehingga kita menganggap tidak adil. Padahal kita lupa, kita salah. Bagaimana mungkin Allah tidak adil dalam keputusannya? Nah karena itulah perkelahian, pertandingan, pertarungan dalam hidup benar. Harus memahami keutuhan. Siapa Allah, siapa saya, sehingga kita tahu bagaimana harus menempatkan diri kita dalam kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah pikirkan dan cobalah perhatikan bagian ini. Menjadi amat sangat penting, seperti ketika Tuhan menolong orang Israel keluar dari Mesir. Itu kalau kita lihat saudara yang kekasih. Pertama harus jangan lupa, Firaun orang berdosa dan tidak kenal Allah. Otomatis hatinya memang keras. Tetapi kalau kita mencatat, Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Tuhan juga melembutkan hati Firaun. Paulus juga catat. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya apa? Tidak ada kekerasan hati Firaun yang bisa melawan Allah. Tapi Allah bisa biarkan hatinya tetap keras. Lalu dia rasa tegar, dia rasa hebat. Dan Tuhan membuat tula itu turun. Perhatikan ya. Hati Firaun memang keras. Tapi bukan Tuhan tidak bisa lembutkan. Siapapun bisa. Termasuk Paulus yang menulis surat Roma. Maksud hati mau membunuh pengikut Yesus. Tapi Yesus menyatakan diri malah menjadi pengikutnya Yesus. Oke? Nah Firaun. Hatinya keras? Yes. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak takut pada Allah. Tetapi Allah dikatakan mengeraskan hati Firaun. Tidak perlu dikeraskan pun sudah keras. Lalu apa yang terjadi? Dibiarkan keras. Sehingga dengan keras dia ponga, dia mulai melawan. Dia tidak diberi kesempatan untuk lembut hati itu gitu loh. Artinya mengalami takut dalam tanda petik. Ya, sehingga dia keras hati, dibiarkan dengan keras hatinya. Ingat, memang itu hatinya. Memang itu Firaun. Dia raja, dia big boss. Tidak bisa. Tula 1, tula 2, tula. Dan sampai tula 10. Maka tula demi tula menunjukkan betapa berkuasanya Allah Israel. Membumi hanguskan Mesir, betapa berkuasanya Allah Israel dalam segala aspek. Bagaimana mungkin tula itu dinyatakan? Karena Tuhan biarkan hati Firaun yang keras. Tuhan mengeraskan hatinya, lalu ditunjukkannya hukumannya. Tapi untuk takut pun, awas. Untuk takut pun itu anugerah Allah.
Dan Firaun tidak mendapatkan itu sampai 10 tulah. Baru kemudian rasa takut didatangkan Allah padanya dan dia takut kepada Allah. Lalu melepaskan orang Israel. Menarik ya. Tapi bukan Tuhan Allah itu bermain seperti bermain seenaknya. Lalu kita ini kayak robot gedebuk. Bukan. Ini amat sangat luar biasa. Itu hakikat manusiawi kita. Ingat, pada dasarnya semua kita adalah manusia binasa dan celaka. Dan Tuhan tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Tapi dia rela, dia mau. Puji Tuhan. Pada dasarnya semua pendosa di kolong langit ini memang besar kepala dan keras hatinya. Ada yang diberi rasa takut sehingga gentar dan kemudian bertobat. Puji Tuhan. Tapi ada yang dibiarkan keras. Tetapi bukan mereka sedang menghambat, menghancurkan pekerjaan Allah. No! Sebaliknya dalam kekerasan mereka Allah menyatakan kuasanya. Sehingga Allah berkuasa atas siapa? Orang yang mengenalnya dan tidak mengenal dia. Wow! Tuhan berkuasa atas siapa? Orang yang lembut hati dan yang keras tegar tengkuk. Wah, hebat. Itu Allah. Apa yang susah untuk mengerti itu? Karena memang dia Allah yang hidup. Kalau saja kita masuk dalam kebenaran utuh, pasti kita akan mengerti itu. Inilah kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kita di rumah punya anak, bukan? Kalau anak kita atur lalu nggak mau, namanya sudah mulai remaja, mau-maunya. Orang tua sakit hati kan? Karena rasa saya orang tua mestinya didengerin. Kita marah pada anak. Padahal anak bukan hak milik kita, artinya ciptaan kita. Bukan. Dia milik Allah yang ditaruh dalam hidup pernikahan kita. Faktanya kita orang tua kesel. Padahal anak itu pun secara psikologi kita tahu namanya bertumbuh, berkembang, makin gede kan begitu. Tapi kita tidak mau kalau dia kemudian berbeda dengan kita. Kita mau dia ikuti apa yang kita katakan. Kita sudah lama banting tulang memelihara, membesarkan dia, bukan? Waduh, betapa tidak sederhananya. Tapi itulah pergumulan. Itulah kehidupan yang harus dimainkan oleh tiap orang di dalam jalan kehidupannya. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus memberikan lukisan seperti tukang periuk yang mengambil tanah liat dan mau membuat periuk. Apa periuk itu bisa ngoceh? Aku nggak mau modelnya lonjong, nggak mau modelnya bulat, nggak mau modelnya kotak, maunya begini. No, karena si tukang periuk adalah penjunan. Dia membentuk apa yang dia mau dari tanah liat yang cuma tanah liat, yang tidak ada apa-apanya. Sehingga kemudian tanah liat itu mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Karena kemudian menjadi periuk dengan segala bentuk-bentuk yang indah. Kalau tanah itu ribut sana sini, padahal dia tidak tahu. Yang dia tahu cuma dirinya tanah dan tak berguna, hanya tanah biasa tanpa nilai tambah. Hanya karena dia diam dan rela dibentuk, dia mempunyai nilai tambah, bukan? Begitulah hidup manusia. Sehingga kalau saudaraku yang kekasih, tukang periuk itu kemudian melakukan apa yang dilakukannya. Dan jadilah bentukan yang luar biasa, melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh tanah liat itu. Ketika dia bilang saya tidak mau bulat atau tidak mau petak atau tidak mau lonjong. Itu adalah jeritannya karena dia belum pernah dan belum tahu apa itu bulat, kotak dan lonjong. Apa itu nilai tambah? Sesudah tahu nanti ditawar orang harga mahal baru dia senang. Wah, untung modelku seperti ini. Ternyata mahal ya. Padahal kemarin aku tidak suka dibentuk seperti itu. Begitulah hidup kita digambarkan oleh Paulus di hadapan Tuhan. Dia penjunan kita tanah liat. Dia membentuk kita seturut kehendaknya. Karena dia Allah yang besar, yang hidup, yang tidak ada salah. Apakah tidak adil jika Allah yang sempurna membentuk kita manusia yang tidak sempurna ini supaya menjadi seperti yang dikehendakinya? Yang tidak adil tentu adalah kalau saya sempurna dihakimi yang tidak sempurna. Itu tidak adil. Kalau saya pintar diadili orang bodoh, itu tidak adil. Tapi dia ada di atas segala-galanya dari saya dan dia membentuk saya, itu adil. Keadilan adalah ketetapan Allah yang maha itu. Yang tak ada salahnya. Buktikan di mana kesalahan Allah itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini fakta yang harus kita pahami secara penuh. Jadi kita mengenal Allah yang hidup. Lalu satu waktu saudara, ada orang berkata pada saya, Allah itu harus dipahami dalam dimensi yang pas, dia bilang. Bagaimana kita mau mengatakan Allah itu adil kalau ada yang kaya miskin gitu kan ya, sehat sakit. Saudara, dalam diskusi dengan seseorang, saya ingat pada waktu itu saya ada di Jerman, di Frankfurt.
Lalu ditemukan oleh seorang rekan dan kami berdiskusi. Lalu saya mengatakan satu hal kepada dia. Kalau ada satu orang kaya, satu orang miskin, you pilih mau jadi kaya apa miskin? Langsung dia bilang tentu kaya. Bagus. Kalau ada satu orang sehat, satu orang sakit, you pilih mana? Lalu dia bilang sehat. Bagus. Kalau you melihat ada orang kaya dan miskin, sehat dan sakit, menurut you, Allah adil apa tidak? Dia bilang tidak. Oke. Allah tidak adil kan? Karena ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi dia pilih kaya dan juga sehat. Artinya saya bilang gini, pertama, you sudah memilih di dalam ketidakadilan. Kalau memang Allah tidak adil, mestinya kamu tidak ikut-ikutan. Pilih kaya ataupun pilih sehat. Kan Allah tidak adil. Artinya kan keputusannya tidak benar. Kamu ikut keputusan yang tidak benar. Lucu juga ya. Bisa mengerti ini filosofi. Aspek kedua saya bilang. Sekarang kamu pilih kaya, oke lah. Kamu pilih sehat, oke lah. Lalu yang kaya dan sehat ini mati. Dia masuk neraka. Yang miskin dan sakit itu pun mati. Dia masuk surga. Lalu saya tanya, sekarang you pilih mana? Oh, kalau tahu begitu saya pilih surga. Loh, kenapa you pilih surga? Ya, saya kan nggak tahu Pak, kalau you ceritanya itu bahwa yang miskin sakit itu masuk surga. Nah, itulah jahatnya kamu, saya bilang kan. Jadi yang tidak adil bukan Tuhan, tapi kamu. Kamu nggak tahu apa-apa sesudah orang mati, kamu sudah kesimpulkan tidak adil. Begitu mati tahu dia masuk surga, kamu mau ke surga. Kamu yang tidak adil, kamu yang serakah. Kalau hidup saja maunya kaya sehat. Begitu mati aja maunya surga, bodoh amat mau miskin ataupun sakit. Tapi waktu hidup tidak mau miskin ataupun sakit. Lalu saya ditanya, emang ada cerita seperti itu? Ada di Alkitab. Itu namanya siapa? Lazarus. Orang miskin dan orang kaya. Ya, bagaimana Bapak Abraham ada bersama dan diantara mereka. Ada ceritanya. Lalu dia kaget, dia bilang, saya nggak pernah dengar Pak. Ini kekristenan terlalu kaya. Saya bisa mengerti ketika you belum mengerti Alkitab secara penuh. Tapi itulah kebenaran. Jadi jangan bilang Allah tidak adil karena hanya ada yang sakit. Jangan bilang Allah tidak adil hanya karena ada yang miskin. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Kau hanya melihat kesementaraan. Terlalu banyak di kolong langit ini. Dulu kita bilang kasihan lo dia, kasihan lo dia. Tetanggaku banyak orang kaya dan orang sukses luar biasa. Hari ini aku berdiri akan mengatakan kepadamu. Banyak yang ku tahu dari keluarga-keluarga yang dulu kita kagumi. Lalu jadi berbalik hidupnya. Hidup ini tidak bisa diduga. Dulu saya kan bilang, wah mereka orang kaya, saya anak orang miskin. Tapi ternyata sekarang saya lebih baik ekonominya. Padahal saya tidak kaya-kaya amat. Bagaimana kalau saya kaya banget? Tapi ada anak tukang cuci. Ada anak tukang dagang kecil-kecilan. Jadi orang kaya raya. Siapa yang bisa mengerti itu? Pada waktu itu pasti mungkin banyak orang teriak, kasihan dia. Tapi next satu generasi kemudian orang bilang, no yang kasihan itu. Yang mana yang kaya dulu itu? Karena miskin sekarang. Yang miskin dulu itu kaya sekarang. Hidup ini penuh dinamika kok. Cuma kita memang akan ribut bilang adil tidak adil. Karena bersentuhan dengan kepentingan keegoisan kita. Sayangnya ketidakadilan Allah sulit dipahami. Karena kita tidak mau mengerti betapa busuknya kita ini. Jadi kita menggugat dan menuntut. Supaya kita baik, hebat, sempurna. Tidak ada persoalan ini itu. Itulah yang tidak adil. Tanpa memahami diri siapa. Seperti pekerja yang malas dan bodoh tapi minta gaji tinggi. Apa Anda mau bayar? Itu tidak adil. Dia cuma ribut, apa itu bos gini, apa ini begini. Lah kerjaan aja lelet melulu. Entah di PHK saja sudah bagus. Mau minta gaji naik pula lagi. Bisakah saudara membuka diri memahami keadilan itu? Allah amat sangat adil. Kitalah yang tidak adil. Karena menggugat dalam ketidaktahuan. Menuntut dalam ketidaklayakan. Meminta. Seakan-akan harus dipenuhi. Padahal kita sendiri tidak memenuhi kriteria yang menjadi ketetapannya. Miris. Tapi itulah yang terjadi saudaraku. Itu gambaran manusia berdosa. Karena itu saya suka apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga ketika Allah itu menyatakan cinta kasihnya. Dia mengasihi Yakub bukan Esau. Begitu juga dikatakan. Bagaimana firman-Nya akan terus bertumbuh kembang. Apa yang sudah diucapkannya lewat Hosea. Yang bukan umatku akan disebut umatku. Yang bukan kekasih akan disebut kekasih. Dan ketika ada dikatakan, kamu ini bukan umatku, maka akan dikatakan satu waktu, anak-anak Allah yang hidup. Itu bicara apa? Itu bicara kelak kemudian.
ketika Kristus datang ke dalam dunia. Mana ada di luar Israel, sekarang kemudian keluar. Ada orang Yunani, ya, ada orang-orang bermacam-macam, orang Roma, orang di Mesopotamia, orang di Arab. Itu semua dalam Kisah Rasul pasal 2 sangat jelas. Pamfilia, Libya, daerah-daerah seluruh Timur Tengah mendengar berita itu. Saudara-saudara, itu luar biasa. Lalu melejit terus masuk ke Eropa sampai ke berbagai pelosok dunia. Injil itu bertebar dan menyebar. Tuhan berkenan kepada siapa Dia berkenan. Bahkan di PL pun sebetulnya sudah muncul beberapa peristiwa implisit yang luar biasa. Di dalam garis keturunan Yesus tercatat ada 2 nama minimal, Rut, Rahab dan Rut, yang bukan dari bangsa Israel. Satu Yeriko, satu Moab. Iya bukan? Dan kita melihat bagaimana berita Injil menebar ke seluruh jelajah. Timur Tengah, Eropa, masuk terus. Dan sampai ke Indonesia, ke berbagai daerah. Yang dulu disebut bukan umat, kini disebut umat. Clear? Oleh karena itulah progressive revelation. Penggenapan pernyataan Allah yang berprogres. Terus bisa kita lihat makin dan makin dan makin dan makin. Sehingga kita yang bukan umat sudah menjadi umat, yang bukan kekasih sudah menjadi kekasih jiwanya. Puji Tuhan. Tapi biarlah kita belajar mengenali diri kita. Kitalah yang tidak adil karena mau mengadili Allah. Kitalah yang tidak adil karena mau mengatur Allah yang adalah pencipta kita. Tapi kalau saudara bilang, aku tidak percaya Allah pencipta, aku tidak mau ini. Ya itu hak saudara. Silakan saudara tidak percaya Allah pencipta, lalu siapa penciptamu? Lalu kau bilang aku percaya yang menciptakan aku terjadi karena evolusi misalnya. Ya silakan, berarti Tuhanmu penemu evolusi itu kan itu saja sebetulnya kan. Kau percayakan dirimu kepada sesama manusia yang bisa benar, tapi jangan lupa bisa juga salah. Karena kau berdiskusi dengan orang yang tidak pernah melihat peristiwa itu terjadi dari awal sampai akhirnya. Tuhan menjadikan segala sesuatu dari tidak ada jadi ada. Dan aku percaya. Nah tinggal kita berkelahi iman kan gitu ya. Oleh karena itulah orang-orang percaya merdeka dalam hidupnya. Dan dia tahu Allah amat sangat adil dan benar. Semoga Anda di sana. Kita di sana dan punya semangat gairah kebanggaan. Atas keadilan Allah yang ada pada hidup kita. Tunjukkan itu, berkelaslah dalam hidupmu saudara-saudaraku. Betapa baiknya Dia. Betapa indahnya hidup ini. Saya bersyukur boleh belajar dan menjelajah berbagai hal dalam Alkitab dan saya terkejut-kejut. Betapa ajaibnya Tuhan yang maha itu dan bahwa adillah Dia. Dan apa yang terjadi dalam hidup ini adalah keadilannya. Tapi sering kita tidak mengerti sekarang. Sampai satu waktu nanti baru memahaminya. Tapi jangan buru-buru untuk berkata Allah tidak adil. Amin. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terus ajar kami memahami keadilan-Mu dalam keterbatasan ketidakmampuan kami. Supaya kami jangan salah menduga apalagi menyimpulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, usai sudah sampai di sini dimensi iman Kristiani. Mari terus maju bersama-sama, saling mendoakan, menguatkan, ambil bagian apa yang bisa kita kerjakan. Penting untuk terus mengingat betapa indahnya keadilan Allah, bukan? Karena itu selalu ajarkan rekan kita makin dekat dengan Dia, mengerti kehendaknya, sampai kita bisa menikmati seluruh berkat-berkat limpah atas kebaikannya, karena semakin mengenal Dia. Tuhan memberkati saudara. Shalom.